Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Fathia Hanina Wijaya dengan NIM 2510999. Perkenalkan, nama saya Fenija Rizmi Asila dengan NIM 2511146. Perkenalkan, saya Putri Nabila Syahira dengan NIM 2510022. Perkenalkan, nama saya Aminah Islam Fitri dengan NIM 2510905. Perkenalkan, nama saya Repen Juliana dengan NIM 2510836. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang aspek moral dalam Islam. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu moral? Di dalam Islam, moral adalah akhlak, yaitu sifat atau perilaku yang ada pada jiwa setiap manusia dan menggerakkan perilaku baik atau buruk, yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan hadis. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang akan dibacakan oleh Revian. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuliqin 'adzim. Artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dalam ayat tersebut menekankan bahwa memiliki akhlak yang baik merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan kita sebagai hamba Allah perlu memperhatikan bagaimana kita berperilaku supaya memiliki akhlak yang baik sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya. Islam dan persoalan moral. Yang pertama, persoalan baik, buruk, dan standar moral. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menilai baik atau buruk, benar atau salah, dan perilaku orang dan juga diri sendiri. Tapi seringkali kita mengukur perilaku atau perbuatan tersebut didasarkan pada perasaan dan ukuran-ukuran yang kita tetapkan sendiri. Oleh sebab itu, kita memerlukan norma. Kita memerlukan standar ukuran untuk menentukan secara objektif apakah perbuatan dan tindakan yang kita pilih dan lakukan itu baik atau tidak, benar atau salah, sehingga yang kita perhatikan bukan hanya kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain, kepentingan bersama, kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Maka dari itu, kita sebagai individu dituntut memiliki moral, yaitu ikatan spiritual pada norma kebajikan dan kebaikan itu. Mengapa manusia tidak bisa membedakan baik buruk atau benar salah? Pertama, iblis bersumpah akan menciptakan pandangan yang baik kepada manusia padahal buruk karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Kedua, setan, baik dari bangsa jin dan bangsa manusia, selalu membisikkan pandangan sesatnya kepada setiap manusia yang dirasakan oleh manusia sebagai pandangan yang baik, sedangkan setan itu merupakan musuh nyata, bukan musuh yang samar-samar bagi manusia. Ketiga, manusia selain memiliki musuh internal atau iblis, juga memiliki musuh eksternal, yaitu nafsu yang selalu mendorong untuk melakukan perbuatan buruk. Tetapi, sebagaimana iblis merasakannya sebagai sesuatu yang baik, Al-Quran menjelaskan bahwa nafsu selalu mendorong kepada perbuatan yang buruk, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Lalu yang kedua adalah Islam sebagai norma dalam kehidupan. Norma-norma Islam atau akhlak diwujudkan dalam bentuk perintah dan larangan, dorongan dan cegahan, pujian dan cengkraman, serta harapan dan penyesalan atas suatu perbuatan yang dilakukan. Yang baik dan yang buruk adalah apa-apa yang diterapkan oleh Islam untuk dilakukan. Apa-apa yang dilarang dan dicegah, ditekan dan tidak diharapkan untuk dilakukan. Yang buruk dan yang tidak baik adalah
Baik, selanjutnya ada tasawuf. Tasawuf adalah suatu cabang dari ilmu keislaman yang lebih menekankan pada tujuan pembersihan diri melalui penerapan ajaran-ajaran akhlak secara sistematis dan peresapan nilai-nilai agama secara batiniah. Abdul Wafa Tafzani mengatakan bahwa tasawuf adalah gerakan akhlak yang dikembangkan dari kaidah-kaidah Islam. Tujuan utama orang menempuh jalan tasawuf adalah keinginan kuat untuk merasa dekat dengan Allah SWT, taqarrub sehingga Allah dirasakan hadir di dalam dirinya. Untuk mencapai tujuan itu, ilmu tasawuf menawarkan cara-cara dan metode yang harus ditempuh oleh seseorang yang menempuh jalan tasawuf yang disebut dengan salik. Metode tersebut dilalui dengan cara membersihkan diri dengan menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Tahlali dimulai dengan melakukan taubah, kemudian dilanjutkan dengan menempuh pes-pes ketasawufan yang disebut dengan maqam maqamat dan ahwal sampai mencapai marifat. Cukup sekian dakwah yang dapat kami sampaikan. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita dengan memperbaiki moral kita. Dengan demikian, kita bisa menjadi hamba Allah yang beriman dan berakhlak mulia. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita untuk menerima segala hidayah dan taufiknya.